Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Romarta Sinaga dengan NIM channel 19006 dari Prodi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan menjelaskan konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari harga pokok, penjualan, dan operasional yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, pada pembahasan pertama ada pengertian harga pokok penjualan. Beban pokok usaha, harga penjualan atau HPP diakui menggunakan pendekatan kualitas, yaitu mengaitkan beban secara langsung dengan penghasilan. HPP dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan penilaian persediaan. Menurut Weigen, Kimlen, dan Kiso, ada dua sistem yang dikenal dengan pencatatan persediaan, yaitu satu, sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dan HPP tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Persediaan dihitung dengan melakukan penghitungan fisik pada setiap akhir periode. Yang kedua, sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, menyajikan informasi mengenai persediaan dan HPP setiap saat tanpa melakukan perhitungan fisik. Dalam Undang-Undang PPH Nomor 38 Tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas menurut Will dan Knock. Penilaian persediaan barang dagang dibagi atas A. Specific Identification Method, yang B. Cost Flow Method, yaitu First In First Out dan Avengers Cost, yang C. Estimasi persediaan, yaitu Gross Profit Method dan Retail Inventory Method. Lalu pembahasan yang kedua ada beban yang boleh dikurangkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, beban yang dapat dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk sebagai berikut. Yang A. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang B. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang C. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan untuk Menteri Keuangan. Yang D. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang E. Kerugian selisih kurs mata uang asing. Selain itu, beban-beban berikut juga merupakan beban yang dapat dikurangin, yaitu 1. Pembentukan dana cadangan. Yang kedua, penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang ketiga, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerima yang memiliki hubungan usaha, pekerjaan, dan kepemilikan atau kepenguasaan. Yang keempat, biaya berlangganan, biaya pemeliharaan, bunga pinjaman, pajak masukan yang dapat dikreditkan. Dan yang ketiga, beban yang tidak boleh dikurangkan. Berbeda dengan akuntansi komersial, untuk tujuan penghitungan PHKP, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH menyebutkan jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut. Yang A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang B. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang C. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang D. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi sidwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Yang E. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Sekian dari hasil pemaparan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua.